Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Heyo! Hari ini saya akan share beberapa kebiasaan-kebiasaan jelek ya, saya bilang kurang oke gitu ya. Kalau kamu ingin hidupmu tumbuh lebih maju, uangmu tambah banyak, tapi kamu masih melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, maka stop sudah. Ini akan menghambat keuanganmu dan kamu akan... Udah, simak aja deh video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yang. By the way, gimana kabarmu? Duh, kayaknya ini kalian lagi happy ya. Apapun kamu lagi dalam kondisi apa nonton video ini, mungkin kamu lagi rebahan atau kamu mungkin lagi sambil belajar atau apa, saya ucapkan selamat datang di channel Yayang Sundawa, channel yang membahas tentang pengembangan diri dan bagaimana kamu naik level. Oke, fine. Kalian bisa langsung tuliskan aja doa terbaik kamu di komentar, tulisnya di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Dan kalian juga bisa masuk ke grup Telegram official Yayang Sundawa yang saya taruh linknya di bawah ini. Gratis, kalian bisa berkomunikasi langsung, interaksi langsung bersama saya. Cek linknya di deskripsi. Ada beberapa kebiasaan yang nanti akan saya share di sini yang kalau kamu masih melakukan ini, itu bahaya banget dalam hidupmu. Gitu ya, artinya gini, kalau kalian menginginkan kehidupan yang lebih oke nanti ke depan, kalau kamu masih memegang erat kebiasaan-kebiasaan ini, maka nonsen deh. Kenapa? Kita belajar dari banyak orang-orang sukses di dunia ini, gitu ya. Ini keren banget dan saya akan share untuk Anda. Langsung kita to point, gak banyak ngomong. Yang pertama adalah gengsian. Nah, ini nih. Bagi kamu yang hari ini dompetmu kering ya, rekening saldomu juga belum terlalu besar dan sebagainya, maka buang jauh-jauh gengsi. Banyak orang ngomong ke saya, Mas, saya kepingin jualan, saya bingung mau jualan apa, saya bingung mau bisnis apa, saya bingung mau kerja apa, dan sebagainya. Bisa jadi tuh Anda masih memegang, kamu itu masih megang gengsimu. Padahal sebenarnya dari Rasulullah sudah mencontohkan kita dagang apapun, yang penting halal. Nah, di sini tuh banyak orang, mohon maaf banget ya, banyak orang yang punya gelar, merasa pendidikannya tinggi, merasa dia ahli, merasa orang terpandang dan sebagainya. Kadang malu melakukan hal-hal yang mungkin dianggap orang tanda kutip receh, gitu ya. Oke, misalkan kita jualan apa, jualan sempol, jualan donat, jualan makanan, jual apa gitu ya. Itu sama sekali, mohon maaf banget, tidak membuat nilai diri kita tuh turun. Kenapa? Ya karena itu halal gitu loh. Ngapain gitu loh. Nah, kita nggak usah pegang, nggak usah terlalu pedulikan kata orang gitu loh. Banyak orang itu masih dengerin, kupingnya ini buka lebar, apa kata orang apa, orang bilang ngomong pedes itu langsung baper. Enggak lah gitu ya. Hidup ini tuh kita yang nentuin sendiri. Maka jangan gengsian. Selama itu halal, apapun itu dikerjakan. Kalian bisa tulis dong komentar di bawah ya. Kira-kira kalian gengsian nggak sih orangnya? Nah, kalau kalian masih gengsian, tapi Anda belum kaya gitu, kamu belum kaya dan kamu masih gengsian. Aduh bro, hari ini ya, hari gini itu kita tuh harus lepas dulu lah baju gengsi ini. Yang penting kita dapat cuan dulu gitu ya, entah bisnis apa, usaha apa, apapun itu sepenting cuan dulu deh. Nggak apa-apa dipandang orang, misalkan wah ini koloran, wah ini bisnis receh dan sebagainya, no problem, abaikan itu deh. Yang penting dapat cuan. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal, karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia, dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung.
Yang kedua, ini bahaya banget ya, yaitu kamu suka ngambur-ngamburin duit. Oke lah, by the way, aku ngerti kamu punya duit, kamu punya sisa gaji, kamu punya sisa penghasilan. Fine, aku ngerti. Ya, cuman jangan dihambur-hamburkan, bro. Jangan dihambur-hamburkan. Penghamburannya bagaimana, Mas? Iya, bisa jadi kita beli barang-barang yang kadang kurang manfaat gitu ya. Kita beli sesuatu yang nilai value-nya turun. Kita beli barang-barang branded. Oke lah, agar dipandang orang kaya. Padahal sebenarnya itu juga nahan-nahan nih, nabung-nabung untuk beli itu dan sebagainya. Tapi value-nya ketika dijual turun. Hati-hati aku bilang. Kalian kalau punya kelebihan uang, saran saya adalah taruh di sesuatu yang kamu itu bisa kembangkan nilainya atau value-nya ya. Contohnya nih, kamu bisa stok barang dagangan lebih banyak, kamu bisa belajar ilmu lebih keren gitu kan, biar otaknya ini tambah encer, terus belajar dari mentor-mentor terbaik, itu lebih bermanfaat gitu ya, dan itu akan bisa lebih oke lah. Misalkan hari ini kamu spending 10 juta untuk beli hal-hal seperti itu. Nah, kalau kamu 10 juta itu kamu investasikan ke buku, kamu investasikan ke mentor dan sebagainya, kamu belajar hal yang baru, atau hal apapun, kamu beli gear, misalkan alat untuk produksi produktif biar lebih bisa menghasilkan uang, bisa jadi 10 jutamu itu akan bisa menjadi 100 juta, bahkan mungkin 1 miliar. Nah, jadi pesan saya adalah ketika kamu mau beli barang, sesuatu, perhatikan fungsinya. Jadi fungsinya itu bakal nambah duit kamu apa enggak. Kalau misalkan nggak nambah duit kamu, terus kamu paksakan untuk membeli, apalagi cuma untuk show atau untuk pamer, tunda dulu deh. Aku ngerti kamu pengen banget barang itu. Aku ngerti banget kamu pengen sekali, bahkan udah nge-wishlist itu, udah ngecentang itu, bahkan mungkin mencantumkan itu di buku impianmu. Tapi tenang bro, semua itu ada waktunya. Don't worry, nggak usah khawatir. Itu pasti kebeli kok. Oke? Itu pasti kebeli, cuman sabar dulu, tunda dulu. Fokuslah ke hal-hal atau membeli sesuatu yang bisa bikin kamu itu nambah duitmu, bukan malah berkurang dari tahun ke tahun. Fine? Adalah kamu itu nggak ganti pergaulan. Bagi hari ini kamu yang masih berteman dengan teman-teman yang mohon maaf nih. Oke lah, aku sudah sering ya bilang di setiap videoku, sering aku ngomong ini. Kita itu boleh berteman, punya banyak teman itu menyenangkan, fine. Saya pun juga punya banyak teman. Tapi untuk deket nih, deket ini dalam arti hampir setiap waktu kita kumpul sama dia dan sebagainya, itu kita harus milih. Kenapa? Karena 10 teman terdekat kita itu mempengaruhi penghasilan kita, itu sama juga ya. Jadi ketika kumpul sama temen, oke lah, kumpul, mau nongkrong, mau ngopi, silahkan ya, oke, fine, nggak masalah. Cuman coba deh, aku pengen nanya ke kamu, setuju nggak kira-kira kalau begini? Kita itu biasanya kalau kita tuh mau maju dan kita tuh tambah tua, tambah dewasa, biasanya tuh teman kita tambah dikit. Setuju ya? Teman kita tuh tambah lama kok tambah dikit ya? Iya. Sebenarnya bukan tambah dikit, tapi memang kita lagi membatasi circle kita. Kita lagi kepengen fokus. Orang-orang yang kepengen fokus biasanya memang memfokuskan kepada orang-orang yang positif. Nah, kalau kamu pengen hidupmu tuh berkembang, hidupnya grow, hidupnya tumbuh, boleh dong kita milih teman. Boleh dong gitu ya, kita bergaul dengan orang-orang yang punya visi misi yang ya nyerempet-nyerempet mungkin mengiringi impian kita, visi misi kita. Ya wajib itu hukumnya gitu ya. Kalau kita kepengen dapat 100 juta per bulan atau mungkin 1 miliar per bulan, tentu saja kita bergaul dengan orang-orang yang input kepalanya ini mengarah ke situ gitu loh. Kita suka bisnis, ya ngobrol dong dengan orang-orang yang suka bisnis. Kita suka duit, ya ngobrol dong dengan teman-teman yang suka duit. Kalau kita masuk circle ya, kita suka duit dan teman kita itu nggak suka duit, omongannya mungkin nyambung tapi bukan tentang duit, tetapi tentang happy aja. Ingat, umur kita ini terus berkurang loh ya, jadi selektif dalam memilih teman dekat. Yang keempat ini mungkin kamu bisa setuju bisa enggak, tapi kalau saya pribadi, ini hal yang saya sampaikan ini tergantung saya ya, jadi menurut pengalaman saya pribadi dan pengalaman banyak cerita orang. Yang keempat ini adalah jangan hobi utang. No, apalagi utang untuk memenuhi hasrat atau gaya hidupmu gitu loh. Utang untuk beli motor baru, mobil baru, KPR rumah dan sebagainya. Kalau bagi saya, nah kalau saya pribadi enggak. Saya bilang sabar. Meskipun uangnya belum kekumpul, sabar. Mending beli cash ya. Beli cash walaupun second. Gitu ya. Yang penting itu ke fungsinya dulu deh. Nggak apa-apa dipandang orang, waduh motornya kok gitu-gitu terus, mobilnya kok gitu-gitu terus, rumahnya kok kecil dan sebagainya. Aduh,
sekali lagi jangan terlalu dengarkan kata orang gitu ya. Kalau saran saya adalah jangan ngutang gitu ya, jangan ngutang. Kenapa? Eman, sayang. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ya, manusia terbaik di muka bumi ini, beliau itu doa loh ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jauhkanlah aku dari hutang. Kenapa? Rasul nggak mau ngutang. Kenapa? Karena Rasul paham kalau ngutang itu otomatis nanti ganggu pikiran, ya, ganggu pikiran, ganggu kreativitas. Ya, itu saran saya nih. Kita lagi enak-enak mau fokus bisnis, kita mau membesarkan usaha kita mau negosiasi sama klien, habis itu HP-nya masuk. Bang, utangnya kemarin gimana? Debt kolektornya chatting. Itu kan jadi kita kepikiran ke sana. Jadi saya nggak pingin kamu itu banyak pikiran, maka jauhi hutang. Ini saran saya ya. Sebisa mungkin jangan ngutang, kecuali kepepet banget, anak sakit dan sebagainya mungkin boleh lah ya. Tapi kalau nggak kepepet-pepet banget, apalagi untuk beli sesuatu yang kamu itu belum jelas itu apa, mending nggak usah lah, nggak usah. Sabar dulu aja, tunda dulu aja. Anda ada rezeki beli cash keras. Kelima adalah tidak tahu prioritas, mana yang penting dan mana yang kurang penting. Kadangkala kita tuh membuang-buang waktu kita. Kalau tadi yang tips yang sebelumnya membuang-buang uang, menghambur-hamburkan uang, kalau yang ini menghambur-hamburkan waktu. Jadi kita itu kadang nggak efisien dalam hidup ini, gitu ya. Yang kita kerjakan bahkan malah hal-hal yang penting, dan bahkan kita itu mendahulukan hal-hal yang mudah. Padahal sebenarnya kalau syarat produktif itu hal-hal yang sulit itu dikerjakan dulu, bos. Dikerjakan dulu, saudara sekalian, baru yang gampang-gampang ya, agar nilai stres di kepala kita ini berkurang. Jadi yang sulit-sulit dulu, baru yang gampang-gampang. Nah, kadang orang itu tidak bisa memprioritaskan waktu mana yang ini prioritas, ini penting, ini urgent, ini duluan. Gitu ya. Kalau kerja ya kerja dulu, main belakangan, traveling belakangan, kerja dulu gitu ya. Ngasilin duit dulu baru traveling. Jangan kebalikan, traveling dulu, habis itu bingung nih uangnya habis gitu, baru kerja. Itu kebalik gitu ya. Jadi jangan buang-buang waktu Anda. Ini keren banget ya. Jadi aku saran ke kalian, oke lah, aku tahu kalau kalian tuh seneng traveling, aku tahu kalian suka kuliner, kalian suka keliling, kalian suka jalan-jalan, kalian suka kemanapun kalian mau. But first, aku ingin, apakah itu menjadi prioritas dalam hidupmu hari ini? Kalau memang itu menjadi prioritas dan kamu bisa dapat penghasilan di situ, dan kamu bisa dapat ini, ya kamu harus membagilah waktunya. Mana yang ini penting banget, mana yang penting dan mana yang kurang penting. Yang kurang penting ini agak dikurangi gitu ya. Ingat, umur kita itu berkurang setiap hari. Oke, ini selanjutnya nih, yaitu terlalu santai. Ini yang keenam, yaitu terlalu santai. Jangan terlalu santai dalam hidup, bro. Kadang-kadang kita itu nggak kerasa, umur kita udah sekian gitu ya. Kayaknya baru kemarin dia lulus SMA, kok sekarang udah tua. Oke, fine. Kita tetap muda ya, kita semangat harus tetap muda. Cuman aku bilang nih gini, jangan terlalu santai. Kalian harus punya goal, kalian harus punya target. Oke lah, 2021 kemarin pandemi, 2020 pandemi, 2022 ini udah mulai pulih. What next? Apa selanjutnya? Apa langkah selanjutnya? Ya, yang ini kamu benar-benar kejar. Kamu harus kejar, gitu ya. Oke, aku tahun ini aku akan apa? Apa kepinginanmu, gitu ya? Apa yang ingin kamu capai? Apa yang ingin kamu lakukan? Catat itu, tuliskan itu. Baca itu setiap hari, tempelkan di kepala Anda. Jadi ini penting teman-teman. Orang-orang sukses itu punya visi misi loh, ya, punya visi misi. Mereka itu nggak santai. Orang sukses itu tidak santai, ya. Orang sukses itu mereka memikirkan benar dengan detail. Bahkan saya akan melangkah ke sini. Besok saya akan begini. Tahun depan goal saya ini. Ya, tercapai nggak tercapai kan urusan Gusti Allah, urusan Tuhan, gitu ya. Yang penting kita udah melakukan do the best yang bisa kita lakukan. Ya, jadi jangan terlalu santai. Ini pesanku. Oke, jadi tadi ada 6, itu kamu hindari ya, kamu lakukan sebaliknya. Gitu ya, insya Allah nanti akan ada rezeki-rezeki atau peluang-peluang itu datang. Gitu ya, dan hidup itu akan tumbuh. Bukankah kita tuh kepengen hidup kita tuh naik level, tumbuh, gitu ya. Kalau kamu masih terus-terusan berada di dalam kebiasaan-kebiasaan itu tadi, maka efeknya itu ke keuanganmu juga akan goyang gitu ya, dan kamu akan gitu-gitu terus dalam hidup ini. Oke, semoga bermanfaat. Oh ya, by the way, aku ada media sosial, kalian bisa follow di bawah ya, di deskripsi, dan aku juga ada kelas-kelas juga yang kalian mungkin bisa ikuti ya, siapa tahu bermanfaat. Dan aku juga ada bisnis anti gagal yang aku tulis juga di deskripsi. Oke, by the way, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If nice day, good luck, salam laris manis.